Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Saudara pemirsa YouTuber yang dirahmati Allah, dalam hal ini Al-Fakir ingin membahas mereka yang mengaku para habaib di Indonesia ini. Menurut kami, pemahaman Al-Fakir itu sangat tidak masuk akal. Di mereka ada yang bilang silsilah Rasulullahnya tersambung ke 28, ada yang 29, ada yang 33, dan ada yang 37, sampai taruhlah kita anggap ke 38. Maka kalau andai kata nasab mereka ini 38, artinya di dalam 120 tahun mereka menghasilkan 4 keluarga. Mungkin masih bisa dipahami. Namun pada umumnya rata-rata di usia ke 120 tahun itu sudah generasi kelima ya. Rata manusia ini meninggal di umur 70, 80. Rasulullah sendiri di umur 62 tahun. Jadi hal yang mustahil sekali nasab para juriyah Nabi yang mengaku Rasul keturunan Nabi ini dihitung dari umur sangat tidak masuk akal di kisaran 38. Artinya mereka kekurangan keturunan 10 keturunan yang hilang kalau kita hitung dari 30 rata-rata, dan itu pun Al-Fakir sudah sangat membesarkan. Namun kalau aturannya di dalam 120 tahun itu minimal 6 atau 7 generasi, ini Al-Fakir anggap 4 saja. Dalam hitungan 4 saja itu, maka dia akan menghasilkan dari 1440 tahun yang lalu, dari hidupnya zamannya Rasulullah, harusnya dia menghasilkan 48 generasi. Itu kalau dihitung dari umur 30 tahun. Tapi di sini si Bahar sendiri kemarin ngomong, ya kita nggak bisa pegang ya omongan si Bahar. Kalau Habib Rizik katanya yang ke 38 apa 39. Nah ini juga tidak masuk dalam hitungan logika Al-Fakir yang menghitung dari 1400 tahun yang lalu, 1440 tahun yang lalu, dari zamannya Nabi Allah Muhammad itu, ini sudah kita masukkan dari semenjak lahirnya Nabi loh. Maka akan menghasilkan 50 sampai 48 sampai 50 keturunan. Namun kalau memang yang pada umumnya dari generasi ke generasi kita ini seharusnya dia di kisaran 60 atau 70 keturunan. Kenapa? Manusia ini artinya rata-rata Al-Fakir hitung dalam 30 tahun satu generasi timbul. Jadi dalam 120 tahun itu ada 4. 120 tahun dikali 120 tahun, kalau 140 tahun, kalau 1440 tahun, artinya dikali 30, maka akan menghasilkan 48 generasi. Itu kalau Al-Fakir hitung di ini. Jadi
Jelas sekali perhitungan nasab mereka ini, mereka menggunakan metode seperti apa ya? Kalau yang ke-38 itu artinya mereka di umur 40 tahun menghasilkan satu keturunan. Hal yang sangat mustahil sekali ya. Dalam umur 41 tahun dia menghasilkan satu keturunan. Nah, kalau dihitung, kalau mau dihitung dengan 1440 tahun yang lalu. Nah, jadi itu pun mereka harus menghasilkan 30, kalau 38 artinya 40 kan. 1440 dengan umur 41 tahun menghasilkan satu keturunan. Sedangkan Rasulullah sendiri umurnya cuman hanya 63 tahun. 63 tahun. Kalau andai kata Al-Fakir buat normal lah, mungkin juga sebenarnya hitung-hitungannya tuh yang paling masuk akal itu di 25 tahun. Maka dia akan 25 tahun atau 20 tahun lah. 20 tahun menghasilkan satu generasi, maka akan terhitung sebanyak kurang lebih 70 generasi. Artinya dari 1440. Itu wajar menurut hitung-hitungan Al-Fakir. Karena manusia ini paling tinggi sih kita anggaplah 80 tahun, 90 tahun ya. Kayak itu dia kalau yang normalnya sih seharusnya dari 1440 tahun itu kalaupun mereka menyatakan keturunan Nabi adalah di urutan ke-70. Jadi lebih separuh hilangnya kalau dia ngaku ke-38. 38 ini harusnya dia kalau 30 itu dia akan menghasilkan 48 generasi. Sementara Habib Bahar, Habib Rizik 38, 39. Artinya 40 tahun satu generasi. Hal yang tidak masuk akal kalau kita hitung dari generasi yang ada di bumi sekarang ini. 40 tahun satu generasi, 40 tahun satu generasi. Nah, di sini jelas sekali kalau mau dihitung secara ilmiah lah, tidak perlu kita menggunakan kitab-kitab yang merayakan itu, namun kita hitung secara ilmiah saja, hitungan matematika, maka akan kita temukan kejanggalan yang sangat tidak masuk akal. Ini dari faktor umumnya keturunan keluarga dari zaman Nabi Muhammad lah, dari Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim loh. Kalau Nabi Ibrahim mungkin umurnya 850 tahun tuh kita tidak bisa hitung loh, karena pada waktu itu umur para nabi-nabi itu kan panjang sekali. Namun semenjak di zaman Nabi Rasulullah Muhammad itu umur manusia itu ya rata-rata berkisar di 80, 90. Kalau yang 120 tahun itu sudah diberi kelebihan. Sangat jarang sekali loh kita menemukan dari orang yang berumur itu bapak, kakek, eyang canggah 120 tahun. Ada lagi itu dulu. Jadi yang masih hidup itu hanya orang-orang pilihan ya pada zaman itu, orang-orang terdahulu. Demikianlah Al-Fakir menyampaikan kalau generasi yang ada sekarang urutan ke-38 Bahar itu tidak masuk akal. Jadi nasab Ahlul Bait untuk para habaib ini nasab yang sangat tidak masuk akal dalam hitung-hitungan matematika reproduksi kelahiran. Seharusnya mereka berada di titik, anggaplah kalau mau dibilang wajar, di urutan ke-65 tahun dari 1440 tahun yang lalu. Tapi mereka cuma hanya ada 38 keturunan. Artinya di umur 41, sekian lah ya, satu generasi. Hal yang sangat tidak masuk akal. Nah, diuji dari sini saja mereka sudah bisa dibantah, sudah rungkat istilahnya zaman sekarang ya.
keturunan beliau itu. Apalagi Habib Bahar kemarin tuh ngaku keturunan 28. Nah, artinya kalau 28 dari Rasulullah ke Bahar ini, kalau dia keturunan 28, setiap umur 55 tahun menghasilkan satu generasi. Nah, hal yang sangat tidak masuk akal sama sekali, di luar nalar. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Al-Fakir menghitung ini berdasarkan rata-rata kelahiran setiap manusia. Apabila ada kekeliruan, Al-Fakir mohon maaf. Namun yang jelas ini real dari zaman Rasulullah. Umur manusia itu yang 120 tahun menghasilkan 4 generasi itu sebenarnya itu juga agak masih belum bisa diterima dengan akal sehat kita. Seharusnya di dalam idealnya sih di 20 tahun, kalau kita pukul rata-rata itu idealnya di 20 tahun itu satu generasi. Artinya kalau 120 tahun itu sudah menghasilkan 6 generasi. Kalau itu 4 maka umurnya di 30 tahun. Dan kalau umur 30 tahun saja, artinya mereka menghasilkan 48 sampai 50 generasi. Namun kalau mereka ngomong bahwa mereka generasi ke 38, itu hal yang sangat tidak masuk akal dari sini. Secara logika, akal pikir, nalar tidak masuk. Nah, demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon bagi pemirsa YouTube untuk menghitung dari 1440 tahun itu harusnya menghasilkan berapa generasi. Artinya kalau kita pukul rata-rata, anggaplah 25. Kalau 25 pun dia harus adanya di 60 generasi. Jadi kalau beliau para habaib ini mengaku keturunan Nabi 38, 39, maka itu di luar nalar akal pikir sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.